Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Trianjani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi D3 Keperawatan, dengan dosen pembimbing Nurse Isnaniar Escape MCAP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Sistem sirkulasi darah terdiri atas 1 jantung, 2 pembuluh darah, 3 darah atau blood, 4 getah bening. Anatomi jantung janin terdiri atas left atrium, left ventricle, right atrium, dan parent foramen oval. Anatomi jantung dewasa terdiri dari pulmonary artery, left atrium, aortic valve, mitral valve, left ventricle, ventricular septum, right ventricle, tricuspid valve, right atrium, pulmonary valve, serta aorta. Klasifikasi pembuluh darah terdiri atas 1 arteri capillaire, yang kedua capillaire, ketiga vena, keempat venula, dan kelima arteriola. Jenis-jenis peredaran darah terdiri atas pulmonary circulation, pulmonary artery, lungs, pulmonary vein, vena cava, upper body, aorta, hepatic vein, liver, hepatic artery, system circulation, renal vein, hepatic portal vein, stomach, intestines, renal artery, kidneys, dan lower body. Jenis-jenis peredaran darah terbagi menjadi 1 sirkulasi sistemik lebih besar, 2 sirkulasi paru lebih rendah, 3 sirkulasi portal, 4 sirkulasi ginjal. Ventrikel kiri tubuh atrium kanan, ventrikel kanan paru-paru atrium kiri. Sirkulasi darah kaya nutrisi antara usus dan hati disebut sirkulasi portal. Sirkulasi ginjal memasok darah ke ginjal melalui arteri ginjal kiri dan kanan yang bercabang langsung dari aorta abdominal. Meskipun ukurannya relatif kecil, ginjal menerima sekitar 20% dari curah jantung. Darah terutama masuk ke ginjal untuk dimurnikan. Siklus jantung terdiri atas cardiac cycle, atrial systole, ventricular systole. Fase siklus jantung terdiri dari 1 diastol. Fase diastol dimulai dengan relaksasi semua otot jantung. Selama diastol, darah kembali ke jantung dan mulai mengisi atrium dan ventrikel. Kurangnya tekanan di ventrikel memungkinkan katup mitral dan tricuspid terbuka, yang memungkinkan darah dari atrium masuk ke ventrikel kiri dan kanan. Fase siklus jantung ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Fase siklus jantung yang kedua yaitu sistol. Gelombang kontraksi lainnya dimulai saat ventrikel memasuki sistol ventrikel dan memulai berkontraksi sendiri. Peningkatan tekanan di ventrikel menutup katup mitral dan tricuspid. Tekanan mendorong katup aorta dan pulmonal agar terbuka. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Ia memulai bagian sistol dari siklus. Fase sistol dan diastol. Sistol 0,27 dalam kurung 0,3. Diastol 0,53 dalam kurung 0,5. Total siklus jantung adalah 0,27 ditambah 0,53 sama dengan 0,8 detik. Fase sistol, kontraksi isometrik, semua katup tertutup, ventrikel mengalami kontraksi isometrik dan tekanan dalam vertikal meningkat. Periode ejeksi, katup semilunar terbuka, ventrikel berkontraksi dan darah dikeluarkan. Fase diastol, protodiastol. Pada tahap pertama diastol, katup semilunar ditutup pada akhir periode ini. Relaksasi isometrik. Semua katup tertutup, ventrikel mengalami relaksasi isometrik dan tekanan dalam ventrikel berkurang. Pengisian cepat dan lambat. Katup atrioventrikular terbuka, ventrikel berelaksasi, dan pengisian terjadi. Pengisian cepat terakhir, kontraksi atrium dan sejumlah kecil darah memasuki ventrikel. Suara jantung. 1. Suara jantung pertama dan kedua dikenal sebagai suara jantung klasik dan didengar melalui stetoskop. 2.
Dua bunyi jantung lebih menonjol dan menyerupai kata loop atau loop dan dot atau dot. Bunyi jantung ketiga lembut dan tidak terdengar oleh stetoskop tetapi dapat terdengar melalui mikrofon. 4. Bunyi jantung keempat adalah bunyi yang tidak terdengar. Bunyi ini hanya terdengar dalam kondisi patologis. Bunyi jantung ini dipelajari hanya melalui registrasi grafis yaitu fonokardiogram. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.